Jesus is the light of the world. Yesus adalah terang dunia. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Hari ini kita akan lihat ada dua kisah di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah terang dunia. Dan kita akan lihat kenapa Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia dengan kisah yang terjadi pada waktu itu, saudara. Apa yang bisa kita dapatkan dari dua kisah ini ya. Pertama dari sini, saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup. Nah, yang pertama Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, I am. Sekali lagi perkataan I am itu menunjukkan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang menjadi terang daripada dunia. Ya, dia bukan sekedar utusan, dia bukan sekedar pelaksana tugas, tapi dia adalah Yahweh sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, nah saya akan tunjukkan kata terang pertama kali muncul itu di mana, saudara? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, ini kata terang pertama muncul di sini, saudara. Ya, kata terang pertama muncul di sini. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, terjadi kegelapan, saudara. Dan saudara, pada waktu itu kegelapan bukan berarti Tuhan ciptakan kegelapan, saudara. Tapi pada waktu itu sebelum manusia itu ada, terjadi peperangan di sorga antara Lucifer dengan malaikat Tuhan yang lain. Sehingga apa? Lucifer kalah dan dia dibuang di bumi, saudara. Terjadilah kekacauan, chaos, terjadilah kegelapan. Nah, waktu Tuhan lihat kegelapan itu, saudara, cara pandang Tuhan itu berbeda dengan kita. Saudara, kalau saudara lihat gelap bagaimana? Bagaimana respon kita ketika kita lihat gelap? Aduh, gelap lah. Gelap ini bicara juga bukan cuma gelap secara fisik, tapi juga mungkin situasi yang gelap dalam hidup kita. Ada keadaan yang gelap, ada situasi yang gelap dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Seringkali kita lihat, aduh punya gelap lagi, aduh punya susah lagi hidup ini. Tapi Tuhan lihat bagaimana respon Tuhan yang bisa kita pelajari. Waktu dia lihat kegelapan, dia tidak bilang aduh punya gelap lagi. Tapi dia berkata, jadilah terang. Kata jadilah itu bukan berarti terang itu tidak ada. Tapi terang itu ada, tapi dia dimanifestasikan terang itu, saudara. Satu hal yang bagus adalah ketika kita lihat situasi yang sulit dalam hidup kita. Ketika kita lihat keadaan yang berat mungkin, jangan perkatakan keadaan itu seperti apa yang kau lihat. Tapi perkatakan sesuatu yang baik, ada terang. Bahkan di tengah-tengah kegelapan yang ada dalam situasi hidup saudara. Amin, saudara. Perkatakan, aku tetap lihat kebaikan Tuhan kok. Sekalipun mungkin hari ini situasiku masih gelap, aku bisa perkatakan sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan yang sulit. Amin, saudara. Itu yang bisa kita ikut dari apa yang Tuhan lakukan, saudara. Nah, jadi gini, saudara. Mana lebih dulu ada? Matahari atau terang? Terang, betul? Jadi matahari dijadikan pada hari keempat. Matahari itu bukan sumber terang yang sejati. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Tuhan itulah terang, saudara. Tuhan itulah terang itu sendiri. Ya. Nah, ini di dalam bahasa Ibraninya, saya mencari dalam Alkitab bahasa Ibrani. Bahasa Inggrisnya bilang gini, and God said, let there be light, and there was light. Apa perkataan pertama yang muncul dari bibirnya Tuhan? Jadilah. Betul? Jadi perkataan pertama yang muncul dari bibirnya Allah adalah jadilah. Bahasa Inggrisnya adalah let there be. Nah, kita lihat, saudara, ya. Let there be ini di dalam bahasa Ibraninya, kalau kita baca tuh mesti dari kanan ke kiri. Ternyata dimulai dari dua huruf. Yang pertama seperti tanda koma ini, saudara, saudara bisa lihat. Dan kemudian seperti pagar ini. Dua huruf ini dibaca Yahi. Yahi. Ya, tapi kalau kita lihat dari konsonan yang dua huruf ini adalah Yud dan He. Yud dan He itu bisa juga dibaca Yah. Katakan Yah. Kalau Yah itu siapa, saudara? Yahweh. Jadi kata pertama yang muncul
dari lidah Allah adalah Yah. Yah adalah terang. Siapa Yahweh itu? Yesus. Kata pertama yang muncul dari lidah Allah itu adalah Yesus adalah terang. Amin saudara. Amin saudara. Jadi terang itu bukan sesuatu saudara, ya. Oh, ini asik kalau kita belajar bahasa Ibrani. Saya kasih tambahan sedikit, ini agak keluar sedikit. Saudara tahu kalimat pertama yang ada di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 apa saudara? Ini agak keluar sedikit ya, tapi saya kasih bonus buat kita supaya kita mengerti bahwa dahsyatnya luar biasa itu bahasa Ibrani itu. Kata pertama Beresit, katakan Beresit. Beresit itu adalah pada mulanya. Nah saudara tahu kata Beresit itu Beresit pada mulanya, itu dimulai dari huruf kata apa? Bar. Bar itu artinya apa? Anak. Jadi kata pertama yang muncul dalam Alkitab itu bicara tentang anak. Siapa dia? Yesus saudara. Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Betapa Yesus menjadi tokoh sentral dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa terang itu bukan sesuatu, terang itu bukan matahari, terang itu bukanlah apa yang diciptakan, tapi terang itu adalah Yahweh. Yesus sendiri adalah terang itu saudara. Dan kalau saudara baca di kitab Wahyu yang terakhir, dikatakan bahwa nanti di dalam langit baru, bumi yang baru, tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi malam. Tapi Tuhan sendiri yang akan menjadi penerang abadi buat setiap kita. Amin saudara. Tuhan tidak perlu matahari untuk menerangi saudara. Karena dia adalah terang itu sendiri. Amin. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia keluar daripada terang itu. Manusia hidup dalam kegelapan saudara. Nah, ada berbagai macam kegelapan. Ada kegelapan yang natural. Kegelapan natural itu apa? Seperti kalau lampu mati. Ya, ada satu kali kisah di dalam Alkitab saudara. Ada tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Tulah ke-9, ada yang tahu apa? Gelap gulita. Jadi gelap gulitanya ini bukan gelap gulita biasa saudara. Orang Mesir sampai dikatakan mereka tidak bisa jalan, mau jalannya tidak bisa. Jadi ini gelapnya bukan gelap biasa. Kenapa? Kalau ini gelap biasa, firman Tuhan bilang, tetapi di tanah Goshen, tempat orang Israel itu kan satu daerah. Tanah Goshen itu di pinggir. Seluruh Mesir itu gelap, khusus di tanah Goshen itu ada terang. Nah terang yang ada di tanah Goshen, tempat orang Israel, itu bukan terang biasa saudara. Kalau terangnya itu dari bakar kayu api, bakar lilin, minyak tanah, pasti orang Mesir punya sumber daya yang lebih banyak, betul? Karena mereka tuan, orang Israel budak. Tapi kenapa di Israel itu bisa ada terang? Karena apa saudara? Karena gelapnya bukan gelap biasa. Kalau saudara baca di firman Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan thick darkness. Thick darkness itu artinya gelap itu sampai bisa dipegang saudara. Wah, gelapnya itu bukan gelap biasa. Makanya terang yang ada di orang Israel pada waktu itulah itu terjadi di tanah Goshen. Itu juga bukan terang biasa. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah umatnya. Amin saudara. Dengan cara yang sama hari ini kegelapan yang terjadi di dunia saudara tidak akan memberikan pengaruh buat hidup saudara. Kalau saudara tahu Yesus yang adalah terang itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kalau gelap yang ada di dunia kita bisa usahakan. Tapi kalau gelap yang ada dalam jiwa kita tidak bisa usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan yang punya inisiatif untuk datang ke dunia. Dan dia berkata, akulah terang dunia. Amin saudara. Aku datang ke dunia. Nah kita akan lihat kisahnya saudara ya. Di dalam Yohanes pasal 8. Dikatakan maka Yesus berkata pula pada orang banyak. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan punya terang hidup. Duh, kenapa Yesus berkata maka? Kisah ini adalah kisah seorang wanita yang dibawa ke tengah-tengah Yesus pagi-pagi waktu Yesus sedang mengajar di halaman bait Allah. Saudara pasti sudah tahu kisahnya.
Orang-orang Yahudi ahli Taurat itu bawa wanita itu di tengah-tengah Yesus dan mereka berkata, "Guru, wanita ini ketangkap basah sedang berbuat zina." Kalau menurut saudara, kalau ketangkap basah itu berbuat zina minimal berapa orang? Bisa 1 orang? Minimal 2 orang, betul? Yang satu di mana? Kalau ketangkap basah kan mesti 2 orang, yang satunya di mana? Ada yang tahu? Mungkin salah satu dari mereka itu, saudara. Jadi, guru, wanita ini tertangkap basah berbuat zina. Dan menurut hukum Musa, hukum Taurat, seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, dia harus dilempari batu sampai mati. Apa pendapatmu? Waduh, saudara tahu? Mereka sebenarnya tidak mau sekedar, mereka bukan cuma mau tanya, mereka mau menjatuhkan Yesus. Makanya orang-orang yang ketemu Yesus itu tidak semuanya betul-betul respect sama Yesus. Makanya bagaimana kita kenal dia sangat menentukan. Mereka mau menjatuhkan Yesus. Mereka pikir kalau Yesus bilang, "Rajam dia." Engkau tidak konsisten. Engkau ngajar bilang kasih. Mana kasih mana? Kalau bilang, "Jangan rajam dia." Engkau melanggar, menista agama. Bahaya, ayo bahaya. Jadi Yesus apa saudara? Yesus tunduk ke tanah, dia tulis dengan jarinya. Dia tulis di atas tanah itu. Tanahnya itu bukan tanah biasa, tanah itu dari batu. Saudara tahu waktu Yesus menulis di batu, dia sebenarnya kasih pesan gini, "Engkau menguji aku dengan hukum Taurat. Engkau tidak tahu. Jari ini yang menulis di atas 2 loh batu." Jadi sebenarnya Yesus bilang gini, "Kamu menguji aku dengan hukum Taurat. Kamu tidak tahu aku yang buat hukum Taurat." 2 kali Yesus menulis, karena Tuhan kasih hukum Taurat itu 2 kali, saudara. Dan kemudian Yesus bilang gini, "Barang siapa yang tidak berbuat dosa, silahkan ambil batu dan lempar yang pertama." Jadi semua waktu Yesus bilang gitu, saudara, saya percaya semua mulai dalam hati, siapa yang tidak berbuat dosa ya? Dong saling baku lihat, siapa yang bisa lempar pertama? Karena mungkin semua sama-sama tahu, semua punya dosa. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, semuanya mulai meninggalkan tempat itu. Mulai dari yang paling tua. Kenapa paling tua? Karena yang paling tua itu rasa dosanya paling banyak, saudara. Kenapa? Karena dia belajar hukum Taurat lebih banyak, dia lebih tertuduh. Semakin belajar hukum Taurat, semakin tertuduh. Dan firman Tuhan bilang, yang tua pergi dulu, yang muda mungkin sudah mau siap lempar. Tapi gara-gara seniornya pergi, akhirnya dibilang senior saja pergi, masa kita junior tinggal. Semuanya pergi, saudara. Dan waktu pergi, kita perhatikan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada wanita itu, "Hai perempuan, di manakah mereka yang hendak melempari engkau batu? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Yesus tanya ini, Yesus tahu tidak? Masih ada? Yesus tahu tidak? Kenapa sih Yesus tanya kalau dia udah tahu? Yesus ini aneh-aneh kan? Kadang-kadang Yesus ini suka buat yang sesuatu yang Yesus sudah tahu, kenapa mesti tanya? Sudah tahu, kalau Yesus tanya bukan berarti dia tidak tahu. Yesus tanya karena dia mau kita akui apa yang dia tahu tentang hidup kita. Apa yang dia kerjakan tentang hidup kita. Dia mau kita mengakui itu, saudara. Tidak adakah orang yang menghukum engkau? Apa jawab wanita itu, saudara? Tidak ada. Apa? Tuhan atau guru? Tuhan. Saudara tahu, wanita itu berkata, tidak ada yang menghukum aku, Tuhan. Wow, lalu kata Yesus kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi sebenarnya, apa yang Yesus katakan pada wanita ini? Hei wanita, aku pun tidak menghukum engkau, engkau juga sudah akui bahwa engkau tidak dihukum. Kenapa engkau tidak dihukum? Karena aku yang menanggung penghukumanmu sebenarnya. Yesus sedang menjelaskan apa yang menjadi karyanya di atas kayu salib, saudara. Hari ini kalau saudara tidak dihukum karena pelanggaran saudara sama Tuhan, itu bukan karena kita baik. Tapi karena 2000 tahun yang lalu, Yesus naik di atas kayu salib untuk menanggung setiap penghukuman buat saudara dan saya. Karena Yesus naik di atas kayu salib, dia ambil hukuman kita. Sehingga hari ini saudara tidak lagi tanggung hukuman itu. Karena Yesus sudah bayar buat itu. Tapi Tuhan mau kita akui, Tuhan terima kasih.
hari ini tidak ada penghukuman buat aku. Aku itu, terima itu, sadari itu. Waktu engkau menyadari itu, sungguh-sungguh engkau sadari itu. Engkau punya kekuatan, engkau punya kuasa untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi sebenarnya gini saudara, apa yang Tuhan kasih pembebasan dari hukuman, itu bukan untuk kita bebas berbuat dosa. Tapi waktu engkau sadar, Tuhan terima kasih buat cintamu, aku hari ini dibebaskan. Aku hari ini tidak harus menanggung penghukuman, aku hari ini telah dipulihkan. Itu ada kuasa dalam hidup saudara yang membuat saudara bisa menang atas dosa. Amin saudara. Dan waktu Yesus bilang seperti itu, ayat 12 langsung dia sambung saudara. Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bukan ia tidak lagi berbuat salah, tidak. Tapi dia dipindahkan. Apa artinya barang siapa mengikut aku? Artinya barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan dipindahkan. Dia tidak lagi dalam kegelapan, tapi dia ada dalam terang Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Yesus berkata gini, wanita ini ya, dia panggil aku sebagai Tuhan. Dan dia bilang tidak ada penghukuman. Dia dapat pewahyuan, penghukuman itu aku yang tanggung buat dia. Itulah karyaku buat dia. Jadi waktu Yesus bilang, akulah terang dunia. Sebenarnya terang itu bukan untuk menyatakan betapa berdosanya hidup kita saja. Tapi terang itu untuk menyatakan betapa besarnya kuasa pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan dengan dia naik di atas kayu salib. Sehingga menjadikan hari ini kita adalah orang benarnya. Amin saudara. Jadi Yesus berkata begini, akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, percaya kepadaku, ia tidak lagi berada di dalam kegelapan. Ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, dia dipindahkan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Kalau kita bilang kita ini orang lahir baru, ya kan? Kita orang Kristen. Namun kita hidup dalam kegelapan, tapi kita masih suka hidup dalam kegelapan. Kita sukanya hidup yang gelap-gelap, kita sukanya hidup yang aneh-aneh, selalu tidak pernah kita menyukai tinggal dalam kegelapan. Firman Tuhan bilang apa? Kita berdusta. Maksudnya apa? Yohanes sedang bilang gini, perlu dipertanyakan dia sungguh-sungguh lahir baru atau tidak. Karena ada banyak orang Kristen, ya KTP Kristen. Tapi Kristen bukan karena kelahiran baru, karena pengalaman, pengenalan akan Kristus. Tapi Kristen karena kelahiran. Oh papa saya Kristen, mama saya Kristen, saya lahir di keluarga Kristen. Lahir di sebelahnya ada Alkitab, langsung jadi Kristen. Kecil langsung dibaptis jadi Kristen. Tapi tidak mengalami kelahiran baru. Saudara, kekristenan bukan soal warisan. Kekristenan bukan soal keturunan. Kekristenan adalah keputusan kita pribadi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita tidak ngalamin kelahiran baru, sekalipun agama kita Kristen, bisa saja kita jadi pendeta. Tapi kalau kita tidak ngalami kelahiran baru, di mata Tuhan, kita masih ada dalam kegelapan. Ya. Di mata Tuhan kita masih ada dalam kegelapan. Karena kekristenan itu bukan soal perubahan apa yang ada di luar. Orang bisa saja di luarnya kelihatan baik, tapi kalau dalamnya belum diubah, dia belum ada dalam terang. Dikatakan gini, jika kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Makanya kalau ada sampai anak Tuhan bisa lakukan, bisa hidup terus-terus dalam dosa dan mungkin dipertanyakan apakah dia sungguh-sungguh lahir baru atau tidak, saudara. Ya, karena kalau dia lahir baru di dalam hidupnya ada terang, saudara. Ada pribadi Tuhan yang akan ingatkan dia, saudara.
Dia punya identitas yang baru. Ikan harus tinggal di air. Dia tidak bisa tinggal di darat, saudara. Kalau dia tinggal di darat, lama-lama dia mati. Kita juga anak Tuhan. Kalau kita sudah punya identitas yang baru, kita tidak bisa terus-menerus tinggal menyukai dan menikmati dosa terus-menerus. Karena itu bukan habitat kita lagi, itu bukan identitas kita, saudara. Amin, saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Makanya kita dikatakan saudara seiman. Saudara itu satu darah. Darah siapa? Darah Yesus. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Maksudnya gini, saudara. Kita lahir dalam Adam. Ini kita dalam kegelapan karena warisan dosa Adam. Detik sampai kita percaya sama Yesus. Ketika Injil diberitakan, entah waktu saudara hadir KKR, atau saudara dengar di gereja pengajaran tentang Injil, saudara dengar tentang Yesus, tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya, Roh Kudus menerangi hati saudara. Dan saudara digerakkan untuk percaya, menerima dia. Saudara didoakan, saudara mau terima dia, saudara alami dia. Detik saudara percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh. Saudara dipindahkan, bukan lagi di dalam Adam, saudara ada dalam Kristus. Saudara bukan lagi dalam gelap, saudara di dalam terang. Terang itu sebuah tempat yang baru hari ini. Identitas kita ada di dalam terang. Kalau kita ada dalam terang, maka kita punya persekutuan seorang dengan yang lainnya. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Tahukah saudara? Kalau hari ini kita ada dalam terang, darah Yesus terus membasuh kita. Terus menerus membasuh kita. Saudara sadar atau tidak sadar, dia terus membasuh kita. Kalau saudara sadar, puji Tuhan. Kalau saudara tidak sadar, aduh, saudara tidak bisa nikmati. Makanya firman Tuhan bilang, kita mesti tahu, kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Engkau tahu, engkau terus dibasuh dengan darah Yesus. Engkau terus dibasuh. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengampunanmu. Terima kasih buat penyucianmu. Aku hari ini aku dilayakkan. Aku boleh datang sama Tuhan. Amin saudara. Nah kita akan melihat kisah yang kedua. Yohanes pasal yang ke-9. Ini dua kali Yesus berkata akulah terang dunia. Dan kisahnya berbeda saudara. Nah ini kisahnya apa saudara? Waktu Yesus sedang lewat. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ini pertanyaan aneh tidak saudara? Kalau dia memang lahir buta, bagaimana bisa dia buat dosa sehingga dia bisa, emangnya dia udah bisa buat dosa? Lahir udah buta. Jadi ini pertanyaan agak aneh saudara. Karena memang pada waktu itu, kalau orang ada sakit, pasti pertanyaannya, lu buat dosa apa? Masih ada hari ini? Kalau hari ini sakit, cek dulu, doa dulu, ada buat dosa apa? Masih ada? Jangan-jangan dosa nenek moyang. Cek dulu, jangan-jangan ada dosa keturunan. Sama nih, murid-muridnya tanya, ini buat dosa apa? Siapa yang buat dosa nih? Dia atau orang tuanya? Yesus bilang apa saudara? Next, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Ini luar biasa saudara. Yesus itu kasih kita contoh. Waktu dia lihat sesuatu yang buruk, dia tidak lihat yang buruknya. Tapi dia selalu lihat ada kebaikan Tuhan di dalam setiap apa yang dialami. Amin saudara. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Next. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, ada yang aneh tidak dengan mujizat yang Yesus buat? Kira-kira kalau menurut saudara, Yesus bisa tidak langsung sembuh? Bisa tidak saudara? Kenapa Yesus harus meludah ke tanah? Harus aduk tanah dengan ludahnya dia. Saudara mau kalau
Minta doa sama saya. Saya ludah, sumbur dulu. Mau saudara? Lagi batuk-batuk dikasih sumbur ludah. Kan aneh ini kan saudara. Kenapa Yesus tidak bisa tumpang tangan kayak atau dari jauh sembuh, bisa tidak? Kenapa dia harus buang ludah, aduk kasih kotor, dia pun tangan lagi. Habis itu jadi semacam tanah liat itu. Baru tutup lagi itu mata, kan tambah buta saudara. Udah buta tambah buta. Suruh pergi lagi ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, katakan yang diutus. Kenapa dia harus pergi kepada yang diutus? Saudara tahu, ada satu pesan yang Yesus mau katakan waktu dia bilang, akulah terang dunia. Kenapa Yesus buat mujizat seperti itu? Yesus bilang gini, waktu aku mengaduk tanah, dia menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan pencipta. Ingat waktu Tuhan menciptakan manusia dengan apa? Debu tanah. Tapi dia tidak mau kita hanya kenal dia sebagai Allah pencipta. Semua agama kenal Allahnya adalah Allah pencipta. Ya. Tapi dia mau kita kenal dia bukan hanya sebagai Allah pencipta. Tetapi sebagai Allah yang menjadi manusia yang diutus untuk naik di atas kayu salib menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Amin saudara. Waktu kita mengenal dia sebagai Allah yang diutus, juru selamat kita, menebus hidup kita, dia naik di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Pada saat itulah terang itu akan turun dalam hidup kita dan mata rohani kita itu akan dibukakan sama Tuhan. Amin saudara. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Jadi ini pesan penting. Kita harus kenal Yesus sebagai juru selamat. Kita harus kenal dia sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Amin saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Tapi sebelumnya dikatakan kamu adalah terang dunia. Loh kok kita jadi terang dunia? Nah kita tidak bisa jadi terang dunia sebelum kita mengalami terang itu. Jadi saudara, pertama kita harus menerima dia sebagai terang dalam hidup kita. Waktu kita menerima dia, terang itu tinggal dalam hidup kita. Tapi dalam proses perjalanan hidup ini kadang-kadang ada begitu banyak tantangan, itu buat kita jadi lupa lagi. Makanya bagaimana terang itu bisa terus termanifestasi dalam hidup kita. Kita perhatikan ini ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ada orang-orang yang udah dengar firman tidak bisa tembus-tembus saudara. Ya, yaitu memang ada orang-orang yang memang udah dari sononya memang udah tertutup. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada saudara. Tidak ada ya. Tidak ada tempat ini. Kita tiap hari dengar Injil, tiap hari dengar firman. Tidak terus tertutup saudara. Tuhan mulai bukakan pelan-pelan. Amin saudara. Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil itu selalu bicara tentang Kristus, kemuliaan Kristus. Kalau Injil bicara tentang kemuliaan kita, itu bukan Injil saudara. Yang adalah gambaran Allah. Ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Terlihat ya, kalau khotbahnya terus beritakan, wih beta begini, beta begini, beta begini. Itu bukan Injil saudara. Tapi kalau ini beritakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh apa? Terang dari pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah. Jadi gini saudara, kita beroleh terang dari mana? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Jadi saudara tiap hari datang ke gereja, saudara dikasih tahu. Dikasih tahu tentang apa? Tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itu akan berikan kita terang. Wajah Kristus itu apa saudara? Mari kita buka Bilangan pasal yang ke-6. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, bicara tentang apa? Dan memberi engkau kasih karunia. Jadi wajah Kristus bicara tentang apa? Kasih karunia. Amin. Jadi kalau saudara diberitakan tentang kasih karunia Tuhan, saudara diberitakan tentang karya Kristus, kebaikan Tuhan, tanpa sadar saudara sedang memandang pada wajah Kristus. Memandang wajah Kristus waktu saudara dengar berita tentang kasih karunia Tuhan buat hidup saudara. Engkau yang tidak layak, engkau dilayakkan. Engkau yang tidak berharga, engkau dijadikan berharga. Tanpa sadar engkau sedang memandang pada wajah Kristus. Yang berikutnya, Tuhan menghadapkan wajahnya sekali lagi kepadamu dan memberi engkau. Bagaimana engkau bisa lihat wajah Tuhan dan engkau dapat damai sejahtera? Kalau wajahnya hari ini cemberut sama saudara. Kalau wajahnya hari ini lagi sinis, mata satu dengan saudara. Kalau saudara lihat orang lagi muka asam sama saudara, bisa damai sejahtera? Kalau lagi muka asam berarti terang itu sedang kabur saudara. Bagaimana saudara bisa memandang wajah Tuhan dan hati saudara dipenuhi dengan damai sejahtera? Waktu saudara tahu, firman Tuhan bilang ini, waktu engkau tahu, engkau hari ini orang benarnya Tuhan, bukan karena apa yang kau buat, tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan, maka engkau bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin saudara. Saudara tahu ada damai sejahtera karena apa? Oh saudara pandang wajah Tuhan, wajahnya penuh dengan kasih sama hidup saudara. Engkau orang benarku, engkau adalah anak-anak kesayanganku, engkau adalah biji mataku, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Waktu engkau lihat Tuhan seperti itu, engkau dalam damai sejahtera. Dan firman Tuhan berkata tadi, waktu engkau memandang wajah Kristus, disitulah terang itu semakin terang, semakin terang, semakin terang. Dan terang itu yang membuat apa saudara? Kegelapan itu sirna dalam hidup saudara. Amin saudara. Terang itu membuat kegelapan itu sirna dalam hidup saudara. Ya, Mazmur pasal 119. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi apa? Terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Makanya saudara kalau dengar firman, jangan seperti lagi nonton apa? Lagi pelajaran sekolah. Kalau saudara belajar kitab sejarah, satu kali saudara belajar, selesai. Saudara tahu ibu kota Indonesia, Jakarta, mau pindah ke IKN. Ya udah itu aja, tidak mungkin bisa berubah saudara. Tapi kalau saudara belajar firman, saudara dengar firman yang sama yang saudara dengar. Tapi karena firman itu kehidupan, firman itu bisa bicara sama saudara dari beberapa angle yang baru saudara. Betul saudara. Makanya dikatakan bila tersingkap. Kalau kita datang ke gereja hanya mau dengar tanpa kita minta Tuhan berikan aku pengertian. Ya udah kita udah tahu nanti bicara ini, bicara ini, bicara ini. Ya kita tidak dapat apa-apa saudara. Tapi kalau kita datang dengan sebuah kerinduan Tuhan, singkapkan firman-Mu. Singkapkan firman-Mu. Bukan saya yang singkapkan. Roh Kudus yang akan singkapkan buat saudara. Waktu Roh Kudus singkapkan, firman Tuhan bilang apa? Bila tersingkap, firman-firman-Mu itu akan memberikan terang. Amin saudara. Kalau terang itu datang, terang itu ada dalam hidup saudara, kegelapan itu akan sirna. Amin. Kegelapan yang ada dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam setiap area hidupmu, itu akan sirna. Kegelapan itu tidak perlu diusir. Kau tidak bisa tengking-tengking. Gelap, pergi. Kalau ruangan ini gelap, coba. Bagaimana caranya kita usir kegelapan? Caranya gimana? Tidak perlu kan saudara doa syafaat, gelap pergi, gelap pergi, gelap pergi. Tidak perlu kan? Nyalakan saja lampu, tek, dengan otomatis gelap, pergi. Kalau hari ini engkau rasa hidupmu ada gelap, jangan berusaha usir kegelapan itu dengan gelap pergi, ditengking-tengking tidak ada gunanya. Datang, pandang wajah Tuhan, dengar firman, dan bila firman itu tersingkap, dia akan memberi terang dalam hidup saudara. Amin. Just as simple as that.
Hanya simple seperti itu, tapi seringkali kita suka bikin rumit-rumit, saudara. Oh, saudara datang dengar firman, firman itu akan memberikan terang. Bila dia tersingkap, akan memberikan saudara sebuah hati yang penuh dengan kedamaian, saudara. Ini menjadi deklarasi kita, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Next, ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini situasi yang ada, saudara. Kegelapan sedang menutupi bumi, kekelaman sedang terjadi di bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi, saudara, gelap itu akan memunculkan terang. Betul tidak? Terang itu kalau dinyalakan di tengah matahari kelihatan tidak? Kalau saudara nyalakan lilin di luar siang-siang, orang bisa lihat. Tapi kalau ruangan ini gelap, saudara nyalakan lilin satu, lilin itu akan kelihatan. Saudara, Tuhan bilang apa? Kegelapan sedang terjadi di dunia. Tapi kalau engkau tahu dalam hidupmu ada terang, maka terang itu akan semakin keluar menyala di tengah-tengah kegelapan. Amin, saudara. Next, ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Selama kita mau orang-orang datang sama saudara. Saya mau tanya resepnya apa? Kamu bisa tetap kuat di tengah-tengah masalah. Saya mau tanya resepnya apa? Orang-orang banyak yang buat aneh-aneh, kamu kok bisa tetap jalannya lurus? Saya mau tanya bagaimana kamu bisa tetap bersuka cita di tengah-tengah persoalan. Saya mau tanya resepnya apa? Bangsa-bangsa akan datang. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat yang keempat. Angkatlah mukamu. Lihat sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Ayat yang kelima, yang terakhir. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut. Sebenarnya kita suka kelimpahan. Oh, tidak ada Tuhan ya. Kasih ke saya saja Tuhan kalau tidak ada yang mau. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dimulai dari apa? Bangkitlah. Ayo kita bangkit, saudara. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Amin. Sebab terang Tuhan ada dalam kehidupanmu.